semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan coba melanjutkan kembali materi kita di video-video yang sebelumnya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, namun di video kali ini kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan juga hewan. Namun sebelum masuk ke materinya, seperti biasanya kakak akan selalu mengingatkan untuk adik-adik semuanya agar selalu untuk menjaga kesehatan kita agar tidak terhindar, agar kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Bagaimana caranya? Rajin-rajinlah mencuci tangan, pakailah masker kita ketika kita ingin pergi keluar sana, dan juga hindarilah perkumpulan kerumunan yang tidak ada gunanya. Nah, adik-adik semuanya, kita hari ini akan bahas dulu pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini tidak kalah jauh juga, atau tidak seperti pada tumbuhan kemarin, panjang juga pembahasan dan materinya. Yang mana pada hewan ini ada dua fase, yaitunya fase embrionik yang dimulai dengan beberapa tahapan, yaitunya tahap morulasi, tahap blastulasi, tahap gastrulasi, tahapan organogenesis. Itu dia 4 tahapan yang ada pada fase embrionik. Kemudian ada lagi pada fase pasca embrioniknya, ada 2 lagi. Apa itu? Ada metamorfosis. Metamorfosis dibagi 2 lagi. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kemudian ada lagi namanya metagenesis. Metagenesis ada 2 macam juga. Ada yang pada obelia, ada juga yang Aurelia aurita atau ubur-ubur. Nah, adik-adik semuanya, sekarang marilah kita simak penjelasan dari masing-masing fase berikut ini dan juga dari tahap-tahapannya. Nah, selamat menyaksikan. Pertama, kita akan bahas dulu tentang fase embrionik. Fase embrionik adalah fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Zigot mempunyai kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, setelah zigot terbentuk akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui fase-fase embrionik. Fase embrionik terdiri atas 4, yaitu ada namanya morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Pertama, kita akan bahas dulu tentang tahap morulasi. Pada perkembangan awal, zigot membelah secara mitosis, yaitu dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 32 sel. Pembelahan zigot tersebut akan terbentuk suatu wujud yang menyerupai buah anggur yang disebut dengan morula. Morula mengandung banyak sel hasil mitosis yang akan berkumpul menjadi satu kesatuan. Nah, mungkin kita semuanya sudah paham apa itu mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mana hasilnya tersebut sama persis atau mirip sekali dengan induknya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitunya tahap blastulasi. Pada tahap selanjutnya, morula akan berkembang menjadi blastula yang disebut dengan tahap blastulasi.
Morula akan terus melakukan pembelahan mitosisnya sampai terbentuk suatu rongga pada bagian tengahnya yang disebut dengan blastosol. Sementara itu, embrio pada tahap blastulasi ini disebut dengan blastula. Selanjutnya adalah tahapan gastrulasi. Pada tahapan ini, embrio dari blastula akan membentuk gastrula. Proses pembentukan blastula menjadi gastrula disebut dengan tahap gastrulasi. Terbentuknya gastrula ini ditandai dengan adanya 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Ketiga lapisan tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi organ. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir yaitunya tahapan organogenesis. Tahap organogenesis merupakan sebuah proses pembentukan berbagai macam organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Kalau kita lihat di sini adalah gambar tikus putih atau disebut juga dengan mencit. Organ-organ yang terbentuk dari ketiga lapisan tersebut sebagai berikut. Ada lapisan endoderm akan berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan juga sistem indera. B. Lapisan mesoderm akan berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan juga alat ekskresi. Lapisan endoderm akan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Jadi seperti namanya, ada ektoderm, lapisan paling luarnya, lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan juga lapisan endoderm atau lapisan paling dalam, yang mana semuanya itu akan membentuk organ-organ yang berbeda. Contohnya saja tadi pada lapisan ektoderm mereka akan membentuk rambut, kulit, sistem saraf, dan juga sistem indera. Sedangkan lapisan mesodermnya atau lapisan tengahnya akan berkembang menjadi otot, rangka, dan reproduksi. Selain itu ada juga alat peredaran darah dan alat ekskresi. Nah, lapisan yang paling dalamnya atau lapisan endoderm akan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Nah, dengan terbentuknya organ-organ tersebut akan terbentuk embrio yang lengkap dan juga utuh. Selanjutnya akan menjadi penyempurnaan embrio yang menjadi fetus yang siap untuk dilahirkan. Nah, yang siap dilahirkan ini adalah sudah berbentuk sebuah individu atau makhluk hidup yang utuh. Contohnya bisa saja manusia, itu kalau pada manusia ya. Kalau pada hewan bisa jadi anak tikus, anak kucing, anak kambing, dan segala macamnya. Sekian dulu materi kita pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini. Kakak berharap adik-adik semuanya bisa lebih paham tentang materi ini. Jika dirasa belum paham atau belum mengerti, silakan diulangi lagi menonton video ini atau carilah sumber-sumber yang lainnya. Kakak ingatkan lagi di sini, tetaplah kita menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini menjadi channel yang lebih baik dan berkembang lagi seperti channel-channel yang lainnya.
Kemudian jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya agar mereka tahu apa yang sudah kita ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.